Shalom semuanya, gimana kabarnya hari ini? Bersyukur ya kita masih diizinkan Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama lagi dalam keluarga SMPK Trimulya. Hari ini kita akan memulai chapel kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum masuk dalam ibadah, mari kita mengambil sikap saat teduh. Kita tundukkan kepala, kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Mari kita bersama-sama datang kepada Allah dengan mengingat bahwa pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turunlah atas kita semua anugerah, berkat, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, mulai dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Amin. Ayat nats panggilan beribadah kita hari ini terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita sebab Tuhan itu baik dan setia. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 25 ayat 1, bahwa, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Mari kita naikkan pujian Bless the Lord, O my soul. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memberikan diri untuk dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Biarlah firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan pujian firman-Mu
pelita bagi kakiku. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong lindungilah, berkatilah kami pada saat mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang disampaikan dari firman tersebut. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom anak-anak SMP Trimulya yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema kita hari ini adalah penyembah yang sejati, true worshiper. Mari saudara, mari anak-anakku yang Tuhan, kita sebelum memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau boleh memimpin setiap kami pada hari ini. Kami rindu firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini sungguh boleh memotivasi kami, mengingatkan kami, bahkan memberikan satu pengenalan yang benar bagaimana menyembah itu, bagaimana beribadah itu. Kalau kami boleh belajar Tuhan, bagaimana kami boleh membina diri kami dengan baik, bagaimana kami boleh belajar untuk berjuang bagi Kristus, dan hari ini kami akan belajar untuk dapat beribadah dengan sebenar-benarnya, dengan hati yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Berkati dan pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan agar setiap kami boleh belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap
menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbagilah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Teman-temanku ini Tuhan, di tanggal 26 Desember 2019 yang lalu di Polda Metro Jaya, itu diberitakan ada seorang pria yang ditolak dengan cara yang tegas oleh polisi ditolak untuk masuk ke dalam samsat, saudara ya, ke dalam tempat kantor polisi tersebut. Nah, alasannya bukan karena pria tersebut itu membawa senjata tajam ataupun juga berusaha untuk mencelakakan atau membahayakan polisi-polisi lainnya, tetapi oleh karena seorang pria tersebut ditolak masuk ke samsat atau ke tempat dia mau memperpanjang STNK itu karena dia datang dengan celana pendek, saudara. Dia datang dengan celana pendek dengan penampilan yang ya seperti biasa aja begitu. Nah, polisi ngeliatnya berkata, tidak, Anda tidak boleh masuk. Pak, saya ingin cuma bayar STNK perpanjang, ini buat pajak negara lu dan sebagainya. Polisi berkata, tidak, Anda telah mencemari bahkan juga merendahkan institusi Republik Indonesia. Anda pulang, begitu. Mau ngomong, mau jelaskan apapun juga tetap pulang, saudara. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kisah ini kisah yang menarik sekali karena memang di instansi pemerintah itu berharap sekali setiap orang yang datang itu bisa berpenampilan yang baik. Alasannya itu sederhana, agar instansi pemerintah tersebut bisa melayani dengan baik, memberikan yang terbaik, maka orang yang dilayani pun juga harus memberikan yang terbaik. Jadi nggak bisa sembarangan masuk, nggak bisa sembarangan berpenampilan yang tidak sopan masuk ke dalam kantor polisi ataupun samsat untuk memperpanjang STNK dan sebagainya. Nah, teman-temanku saudara Tuhan, sadar nggak sih sebenarnya dalam perjanjian lama pun Tuhan itu memberikan aturan-aturan di dalam memasuki umat Israel memasuki rumah ibadah. Saudara, bangsa Israel, anak-anak bangsa Israel itu nggak boleh sembarangan juga untuk memasuki kemah suci, saudara. Nah, kalau kita tahu kemah suci adalah satu tanda pernyataan Allah, penyertaan Tuhan ketika bangsa Israel itu ada di padang gurun. Ya, saudara mungkin sudah pernah dengar ceritanya. Nah, di kemah suci itu ada 3 bagian. Ada pelataran, ada ruang suci, dan ada ruang maha suci atau ruang maha kudus. Pelataran adalah tempat di mana persembahan yang dibawa oleh jemaat Israel itu dibakar, dan kemudian hasil bakaran itu biasa dibawa masuk, saudara ya, ke dalam kemah suci, di ruang suci. Nah, di ruang suci itu pun juga nggak bisa sembarangan orang masuk. Hanya orang yang berdarah Lewi saja yang boleh masuk, berdarah imam saja yang boleh masuk. Dan orang yang berdarah imam pun itu betul-betul harus membersihkan dirinya, harus betul-betul membasuh dirinya dengan baik, gak boleh sembarangan. Makanya waktu mereka masuk pun itu ada kayak semacam belenggu di dalam kakinya, ya. Dan waktu mereka masuk itu dicek, ini masih hidup apa enggak. Kalau didapati mereka melakukan dosa, Tuhan akan marah dan hadirat Tuhan akan membunuh orang tersebut, ya, imam tersebut yang tidak siap. Nah, ruang maha kudus itu adalah ruang yang hanya boleh dimasuki, khusus hanya boleh oleh imam besar. Yaitu tidak lain adalah Musa dan juga Harun. Nah, jadi itu juga waktu mau masuk saja imam besar itu, Musa itu, harus membersihkan diri, berpuasa, mempersiapkan diri dengan baik. Dia nggak bisa sembarangan masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Dan ruang maha kudus kalau kita tahu di situ kan ada tabut perjanjian, ya, di mana Allah itu menyatakan karyanya, tabut perjanjian Allah itu secara nyata bagi bangsa Israel. Jadi masuk itu nggak bisa sembarangan, saudara. Imam besar itu harus siapkan diri dengan baik, dan bahkan itu hanya masuk 1 tahun 1 kali saja, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, teman-teman Tuhan, saudara, cara aturan perjanjian lama ini kok kenapa repot banget ya Pak Chandra? Kok
susah sekali, kok merepotkan sekali. Mau datang ibadah aja banyak aturan. Kalau di gereja kita itu banyak aturan, saudara. Mau datang ibadah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Kita nggak jadi ibadah, betul nggak? Kita sebagai anak-anak siswa-siswi SMP aja kadang-kadang dengan aturan, kita tuh nggak suka, saudara. Sekolah harus begini ya, masuk pintu gerbang aja kan Anda di screening dulu lah, ada protokolnya dan sebagainya. Itu aturan, saudara. Nah, kalau di sekolah mungkin oke, tapi kalau masuk gereja di masa kini, kayaknya kita, merepotkan banget, dan lebih baik nggak usah ke gereja, mendingan ibadah online saja. Nah, perjanjian lama itu protokolnya, aturan itu ketat sekali, saudara. Tapi kenapa kok sampai dilakukan hal demikian? Nah, salah satu alasannya kenapa kok sampai ada banyak aturan, tata cara masuk ke dalam bait Allah itu dengan berbagai macam cara. Karena segala aturan tersebut itu hendak menunjukkan tentang manusia atau keberadaan manusia yang berdosa. Nah, oleh karena apa? Oleh karena dosa itu, saudara, yang namanya dosa itu pasti memisahkan. Yang namanya dosa itu pasti apa? Memberikan pemisahan antara Allah Maha Suci dengan yang berdosa, yang tidak layak ataupun yang cemar, saudara. Nah, di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa itulah yang memisahkan orang. Dosa itulah yang akan membatasi. Dosa itulah yang akan membedakan mana yang kudus dan mana yang tidak kudus. Dan aturan-aturan tersebut itu yang berusaha untuk membatasi itu. Nah, oleh karena itu gambaran perjanjian lama, orang Israel beribadah itu dia dengan aturan, ada persembahan lah, orang yang masuk itu ada tata caranya lah. Itu sebenarnya sedang menunjukkan kekudusan Allah dan juga keberdosaan kita. Karena dosa itu sekali lagi seperti saya bilang, memisahkan. Dosa itu memisahkan. Kalau teman-teman punya teman ya, punya sahabat, tiba-tiba sahabat Anda itu tidak bersikap seperti seorang sahabat. Tiba-tiba dia itu mengkhianati persahabatan kita. Nah, karena kesalahan tersebut, dulunya sahabat, sekarang nggak jadi sahabat lagi, betul nggak? Nah, dosa itu memisahkan, dan aturan ini tuh menjelaskan mana yang kudus itu. Aturan ibadah itu untuk menjelaskan kekudusan Allah dan menunjukkan keberdosaan manusia. Dan oleh karena itu, saudara, maka perjanjian lama, orang itu mau bertemu dengan Allah itu dengan berbagai macam rule, protokol yang ada. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, ternyata Tuhan tidak diam diri saja. Memang aturan tersebut, aturan beribadah itu bertujuan untuk menggambarkan betapa seriusnya Tuhan Allah terhadap dosa. Dan juga menjelaskan bagaimana manusia bergantung pada Allah yang mengharapkan keselamatan. Dan bersyukur kepada Tuhan, ternyata dalam perjanjian baru, gambaran dari perjanjian lama itu, bait-bait Allah, ruang-ruang Maha Kudus dan sebagainya itu diselesaikan, digenapi, dituntaskan oleh apa? Bukan oleh dengan uang, bukan oleh dengan yang lainnya, tetapi semua cara ibadah yang baru itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Dulu kita berdosa, kalau saya dulu dalam masa perjanjian lama kita berdosa, supaya tidak dapat hukum Allah, maka kita harus bawa korban. Korbannya itu ada aturannya, ya. Ada aturannya, dan korban itu dikorbankan, atau hewan tersebut dikorbankan, itu sebagai ganti kita, yang harusnya mati, yang harusnya binasa. Nah, Yesus Kristus di dalam Ibrani pasal 10 ini, mau menjelaskan bahwa dia adalah korban yang menghapuskan, yang menghantarkan kita. Sehingga kamu dan saya hari ini tidak lagi butuh korban yang lain. Yesus sudah menjadi korban penghapusan dosa yang sempurna. Sehingga kita tidak perlu lagi terbatas-batas lagi. Dulu kita beribadah kepada Tuhan harus terbatas. Ada jarak, ada protokol, ada aturan, dan sebagainya. Nah, Kristus datang, dia menjadi korban. Sehingga dengan dia berkorban, dia membuka jalan baru. Jalan baru menuju bertemu dan menikmati Tuhan. Kalau perjanjian lama menghadap Tuhan, melihat Tuhan itu nggak bisa sembarangan. Anda satu dosa saja Anda mati, saudara.
Karena Allah itu kudus, kita itu dosa. Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, dia berkorban agar kita, dia menjadi korban agar kita itu bisa bertemu dengan Allah. Itu sebabnya ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada berbagai macam fenomena yang terjadi. Ada gelap gulita, ada gempa bumi, dan salah satunya ketika ada gempa bumi itu, saudara, tirai yang membatasi antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu robek. Robek itu dari bawah itu ke atas. Artinya itu apa, saudara? Sudah tidak ada lagi pembatasan mana ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan maka setiap kita orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak lagi hidup di dalam tata cara Taurat. Kita tidak lagi hidup di bawah Taurat, di bawah aturan-aturan itu. Karena Kristus telah menggenapinya sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan loh. Kita bisa menikmati Tuhan. Dan bagian inilah bagian di mana Tuhan sedang mengundang kita. Ayo, kalau engkau hari ini sebagai orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus dan Kristus sudah berkorban bagi kita, ayo marilah kita menikmati Tuhan. Dulu orang gak bisa datang beribadah kepada Tuhan dengan sesuka hatinya. Saudara nggak bisa menikmati Tuhan dengan sesuka hatinya. Namun Kristus itulah yang membuat kita, memberi jatuh jalan baru. Sehingga Anda bisa menikmati hadirat Tuhan itu di mana saja. Ketika Anda lagi sendirian, ketika Anda di sekolah, ketika Anda di gereja, ketika Anda saat teduh, Anda bisa menikmati Tuhan loh. Nah, maka firman Tuhan hari ini berbicara soal ibadah yang benar. Itu adalah berbicara soal bagaimana kita bisa menikmati Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan. Waktu Anda baca saat teduh, waktu saya baca saat teduh, terima kasih Tuhan. Ini firman-Nya pas banget buat saya. Waktu Anda lagi di sekolah, meskipun Anda tidak ibadah chapel, ataupun juga lakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi ketika Anda lakukan itu, Anda mulai dengan doa. Dan ketika Anda mulai dengan doa, tiba-tiba ada satu perasaan, ada satu kehangatan yang Tuhan memberikan engkau kekuatan, sukacita dalam menjalani masa-masa di sekolah. Itulah hadirat Tuhan. Nah teman-teman, Tuhan penyembah yang benar itu bukan hanya sekedar tampilan ibadah yang bagus. Saudara, penyembah yang benar adalah saat dimana kita bisa merasakan hadirat Allah. Sungguh percuma saudara Anda di gereja yang Anda tempat ibadah punya berbagai macam perlengkapan yang bagus, audio system yang bagus, lampu-lampunya sangat indah sekali. Tapi ketika Anda tidak pernah dapat mengalami Tuhan, itu bukan ibadah yang sejati. Itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sesungguhnya adalah ketika Anda betul-betul bisa mengalami Tuhan, bisa menikmati Tuhan. Dan itulah sebabnya penulis Ibrani mengajak kita, ayo jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi mari, ayo terus menikmati Tuhan dalam pertemuan ibadah. Makin giat. Dan bahkan penulis Ibrani mengingatkan dan mendorong kita untuk apa? Menasihati, ngajak, ayo. Kamu belum ke gereja? Ya ayo kita ke gereja. Ayo kita alami Tuhan. Ayo kita nikmati Tuhan. Saya udah ke gereja. Loh, kapan saya nggak lihat kamu ke gereja? Iya, saya gereja online. Teman-teman, saya bukan berarti nggak suka dengan ibadah online. Tetapi pandemi 2 tahun yang lalu itu menghancurkan semua semangat dan rasa kita. Kerinduan kita itu bisa beribadah kepada Tuhan. Dulu datang Anda waktu pandemi, ya saudara, ibadah itu ya udah buka mata, belum mandi, setel, bisa langsung ibadah. Anda merasa udah ibadah. Tapi betulkah Anda ibadah? Enggak. Saudara, ibadah sesungguhnya itu komunal. Anda bertemu dengan saudara seiman. Anda datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Bukan berarti Allah tidak bisa bekerja melalui streaming, ataupun juga rekaman, ataupun juga YouTube dan sebagainya, ibadah-ibadah online. Bukan itu. Tetapi panggilan kita itulah ibadah untuk bertemu bersama dengan saudara-saudara seiman. Makanya dikatakan, ayo, nasihatkanlah mereka, ajak mereka untuk bisa menikmati ibadah itu, hadirat Tuhan itu di dalam ibadah setiap minggunya. Teman-teman Tuhan, hari ini saya rindu sekali. Pada hari ini adalah momen di mana kita boleh ibadah chapel. Teman-teman di Trimulya mungkin berbeda dengan teman-teman di Bintang Mulia. Teman-teman yang mungkin di atas sekolah yang lain.
Sekolah lain punya ibadah chapelnya, mereka bisa ibadah chapel. Dan teman-teman mungkin hari ini tidak bisa ibadah di ruang chapel, masih di sekolah. Dan mungkin masih di kelas maksud saya. Tetapi teman-teman Tuhan, meskipun Anda di kelas hari ini, mungkin Anda nggak merasakan seperti yang teman lain, orang lain rasakan. Nggak seperti ibadah, Pak. Kalau di kelas, Pak, berdiri, duduknya, aduh, rasanya nggak enak. Saudara, suasana bisa berbeda. Suasana itu bisa berubah. Tetapi hadirat Allah itu akan senantiasa disediakan ketika engkau mau berserah kepadanya. Saat engkau mau berkata, Tuhan, aku ingin menikmati engkau, Tuhan. Meskipun aku ibadah nggak di ruang chapel, nggak di ruang aula, aulanya ada tapi mungkin masih dalam renovasi dan sebagainya. Tapi aku mau ibadah, aku mau menikmati Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menyentuh engkau, Tuhan akan hadir dalam hidupmu. Mari anak-anak saya Tuhan, hari ini, firman Tuhan renungan singkat hari ini, mengajak kita untuk apa? Menjadi penyembah yang benar. Itu mengalami Tuhan dalam hidupmu. Mari saudara, ketika ada pujian yang diungkapkan, ayo mari kita nyanyi. Karena kita mau mengalami Tuhan. Dan orang-orang yang mengalami Tuhan itu adalah orang-orang yang akan senantiasa menjadi berkat buat setiap orang. Mari teman-teman, jadilah penyembah yang benar. Mari kita alami Tuhan. Meskipun terbatas, meskipun dalam kondisi yang gak enak. Tetapi Tuhan akan senantiasa menjamah bagi orang yang mau terbuka. Karena Tuhan telah membuka jalan yang baru buat Anda dan saya. Untuk bertemu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau boleh memimpin setiap kami hari ini. Agar kami senantiasa boleh menikmati Tuhan di dalam ibadah. Kami tahu Tuhan, kami mungkin tidak menikmati ibadah chapel seperti seperti sedia kalanya. Kami mungkin masih menikmati chapel atau ibadah chapel di kelas masing-masing. Tetapi hari ini kami mau belajar bahwa ibadah penyembah yang sejati itu bukan hanya sekedar ruangan, suasana. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah ketika kami mau tunduk, memohon akan Engkau menjamah hati kami. Karena Engkau telah membuka jalan yang baru, membuka jalan yang baru. Sehingga kami tidak lagi dibatas-batasi seperti perjanjian lama. Kami boleh mengalami Tuhan setiap harinya. Ketika kami mau berserah, kami mau rendah hati di hadapan Tuhan. Mari pimpin kami Tuhan agar ibadah tiap minggunya, ibadah chapel, merupakan ibadah di mana kami boleh mengalami Tuhan. Ibadah kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.